Oke, selamat siang semuanya. Siap. Baik, pada perkuliahan hari ini kita terlebih dahulu akan mempelajari RPS teknologi bahan. Jadi intinya apa yang akan kita pelajari pada perkuliahan teknologi bahan, silakan perhatikan di depan. Intinya adalah bahan kajian pertama. Bahan kajian adalah terkait dengan pengenalan material konstruksi bangunan sipil, karena ada beberapa jenis material dalam konstruksi bangunan sipil. Yang kedua adalah material penyusun beton. Kita akan memfokus ke materialnya adalah beton. Kemudian karakteristiknya, beton segar seperti apa, kemudian beton setelah mengeras akan seperti apa. Kemudian perencanaan job mix design, itu yang akan kita pelajari ketika perkuliahan. Kemudian beton khusus, kemudian ada bahan tambah pada beton, inspeksi dan perbaikan beton. Kemudian yang terakhir adalah teknik dan material untuk perbaikan beton. Jadi ada istilahnya namanya repair material. Nah, target akhirnya ketika kalian mengambil mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengenal material bahan bangunan dalam dunia konstruksi khususnya ya, di deskripsi singkat mata kuliahnya itu. Kemudian kalian mampu menggunakan standar atau pedoman yang dipergunakan dalam merencanakan job mix dan mengevaluasinya. Jadi nggak cuma merencanakan, ada poin yang namanya mengevaluasi. Apakah sesuai perencanaan job mix kalian? Nah, itu ada evaluasinya. Itu ya, terkait dengan apa yang akan kita pelajari. Kemudian referensinya ada referensi nasional, kemudian ada referensi internasional, dan terakhir pasti kalian harus memiliki SNI. Jadi bagi kalian yang nanti di job mix itu pelajari SNI-nya adalah di nomor 5. SNI 03 28 34 2000. Itu adalah SNI yang mengatur terkait dengan bagaimana merencanakan beton normal. Ya, beton itu juga ada banyak, ada beton normal, yaitu mutunya normal, ada beton mutu tinggi seperti itu. Tapi khusus untuk beton mutu normal, range-nya antara 15 sampai 25 gitu ya. Kemudian kalau beton mutu tinggi itu di atas 40. Nah, sedangkan kita di perkuliahan kita fokuskan ke beton normal dulu. SNI yang kalian pergunakan adalah SNI 03 2834 tahun 2000. Oke, perkuliahan ini secara teknis konsepnya adalah lebih penggabungan antara teori di dalam perkuliahan dan praktikum di lab. Sehingga apa? Jadi ketika minggu pertama sampai minggu keempat itu di perkuliahan, gitu ya, kita akan mempelajari teori-teorinya. Jadi bagi kalian yang ingin mempelajari teori terkait dengan penjelasan pengenalan material penyusun beton, kemudian tipe-tipe semen. Jadi minggu kedua itu kalian fokus mempelajari semen. Kemudian minggu ketiga kita akan mempelajari agregat halus. Kemudian minggu keempat kita akan mempelajari karakteristik beton segar dan beton keras. Sehingga dari 4 minggu itu kita akan adakan kuis. Jadi sistem penilaian mata kuliah ini adalah tidak ada UTS dan tidak ada UAS. Jadi murni adalah adanya kuis, kemudian dan tugas. Seperti itu, dan persentasenya ada di depan. Jadi minggu ke-1 sampai ke-4 posisi kuis adalah minggu ke-4. Materinya apa? Materinya dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-4. Gitu. Kemudian diikuti dengan minggu ke-5. Ya, ini adalah minggu ke-5. Kita sudah mulai stepnya adalah mempelajari SNI, seperti apa merencanakan job mix sesuai dengan SNI-nya. Kemudian minggu ke-6 itu adalah praktikum. Kita akan minggu ke-6 dan ke-7 fokusnya adalah praktikum material. Kalian akan belajar di lab seperti apa kalian memeriksa karakteristik dari material penyusun beton. Jadi agregat halus atau pasir kita periksa, agregat kasar untuk kerikil kita periksa seperti apa, sehingga data-data itu yang akan kalian pakai ketika merencanakan job mix-nya. Gitu ya. Jadi kalian menggunakan bahan atau kerikil dari Karangasem gitu misalkan, ya harus diperiksa dulu seperti apa kadar air, kadar lumpur, outputnya itu akan kalian pergunakan di job mix. Gitu. Kemudian setelah itu akan ada minggu ke-7, kemudian ada minggu ke-8, ujian tengah semester. Kita tidak adakan ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu adalah evaluasi secara personal. Biasanya kalian kurangnya di apa? Di kuis atau di tugas 1. Nah, itu yang akan kita evaluasi bersama. Gitu. Kemudian minggu berikutnya, minggu ke-8 sampai ke minggu ke-16
dan praktikumnya. Ketika di teorinya ada di kolom kedua terakhir ya. Minggu ke-9 kalian akan mempelajari bahan tambah pada beton. Kemudian minggu ke-10 adalah jenis-jenis beton khusus. Ya, jadi beton pun juga ada beton khususnya, penggunaannya, pengaplikasiannya. Kemudian material penyusun beton khususnya itu kita akan mempelajari. Jadi tidak hanya beton normal sesuai dengan spesifikasi di SNI. Kita akan mempelajari ada nih yang namanya shotcrete. Shotcrete itu adalah ketika beton kita pergunakan untuk di dam seperti itu ya, di dom seperti itu, kita menggunakan agregat kasarnya nggak boleh banyak karena dia sistemnya bentuknya seperti setengah lingkaran dengan cara disemprot. Gimana caranya? Kita akan mempelajari seperti itu. Kemudian minggu ke-11 kita akan mempelajari karakteristiknya dan ada yang namanya eco concrete material. Jadi penggunaan material pada beton yang dimana kita material penyusunnya itu menggunakan bahan-bahan yang eco-friendly. Kemudian minggu ke-12, 13, dan 14 itu lebih ke praktikum pembuatan beton. Jadi setelah minggu awal 5, 6, 7 kalian pemeriksaan karakteristik material, minggu ke-12, 13, dan 14 itu akan fokus membuat betonnya sesuai dengan job mix kalian di awal, sesuai dengan pembagian kelompoknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sistem-sistem penilaian dan persentasenya ada di bagian penilaian ini ya. Jadi kuis ada sekitar 10%, tugasnya di angka di angka 40%. Sehingga intinya adalah poin penilaian dari mata kuliah teknologi bahan itu ada 2 kuis, ada 2 tugas. Jadi kuis 1 dan tugas 1 sebelum ujian tengah semester. Kemudian kuis 2 dan tugas 2 minggu ke-8 gitu kan sampai ke minggu ke-16. Jadi lebih detailnya nanti akan Ibu submitkan di LMS, kalian bisa melihat langsung di sana. Clear ya? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke teori yang berikutnya. Oke, baik. Kita mulai ya. Pertemuan kita hari ini adalah kita akan berikan kesempatan teman kita untuk presentasi terkait dengan bahan tambah ya, ini yang berarti ya. Ya, Ibu berikan waktu 10 menit. Silakan diperhatikan rekannya ketika presentasi. Pastikan kalian melihat poin-poin apa yang dicantumkan dan poin-poin apa yang perlu kalian pertimbangkan ketika nanti kelompok kalian mereview paper gitu kan, misalkan apa yang harus kalian tampilkan. Nah, di luar itu juga pasti Ibu akan mereview apakah seperti ini papernya yang harus kalian tampilkan, presentasikan gitu kan ya, karena kan kalian targetnya memiliki 30 paper kan ya, dimana per minggu kita akan evaluasi 3 minimal misalkan seperti itu gitu ya. Waktunya 10 menit, Ibu persilakan. Oke, Ibu. Oke, di sini saya akan menjelaskan material substitusi agregat kasar menggunakan pecahan tempurung kelapa pada campuran beton normal. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan material substitusi itu apa sih? Material substitusi itu adalah material pengganti untuk agregat kasar. Nah, material pengganti itu yang kami review adalah tempurung kelapa. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Rudiana Perkasa dengan akhiran NIM 002. Saya Satria Pradana dengan akhiran NIM 022. Saya Komang Ardia Pratama dengan akhiran NIM 025. Next. Oke, di sini pertama pasti kita mengetahui judul dulu. Judulnya adalah substitusi agregat kasar menggunakan pecahan tempurung kelapa pada campuran beton normal. Setelah itu pengarangnya adalah Denny Irawan dan Purati Katulistiwa. Berada di volume ke-9 dan tahun 2021. Next. Oke, pertama kita ke latar belakang. Perkembangan teknologi beton saat ini memerlukan upaya peningkatan kinerja beton yang dihasilkan baik dari segi kualitas, bahan, dan metode. Hal tersebut tidak lepas dari tuntutan masyarakat akan infrastruktur yang semakin maju. Permintaan akan material beton semakin meningkat. Beton memiliki ciri mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Selain semen, agregat, dan air, bahan dasar untuk kota beton juga mudah didapatkan. Adapun bahan tambah yang digunakan pada campuran angkutan beton
Antara lain adalah bahan kimia, bahan serat, serta bahan non kimia. Next. Selain itu berdasarkan hasil penelitian Deputi Riset Perwakilan Riset Kementerian Riset dan Teknologi bidang pemberdayaan dan pembenahan teknologi nasional, dihitung jumlah limbah tempurung kelapa yang dihasilkan tanaman kelapa di Surabaya. Batok kelapa menyumbang 15-19% dari total berat buah kelapa sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2006 limbah tempurung kelapa yang dihasilkan di Surabaya sekitar 146 ton. Hingga saat ini petani kelapa belum memanfaatkan secara maksimal. Jika diperoleh 146 ton limbah batok kelapa dalam 1 tahun, maka jumlah limbah tempurung kelapa dalam sehari adalah 400 kg. Dari referensi di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan limbah tempurung kelapa mencukupi bila digunakan untuk keberlanjutan produksi beton. Next. Oke, sekarang kita ke material dan metodologi. Seperti yang saya jelaskan tadi, material yang saya gunakan yaitu adalah tempurung kelapa. Setelah itu metodologi. Metodologi diuraikan dalam bidang ini dimulai dari tahap persiapan material dan peralatan yang akan digunakan. Selanjutnya dilakukan penerapan desain campuran dengan metode DOE, Department of Environment, dengan FAS atau faktor air semen dengan 0,5 dan target selam sebesar 60 sampai 100 mili. Komposisi campuran mencakup penggunaan tempurung kelapa dengan proporsi 10%, 0%, 10%, 20%, dan 30% dari berat batu pecah dengan faktor air semen tetap pada 0,5. Selanjutnya dilakukan pengujian kuat tekan dengan mengikuti prosedur uji ASTM C39 sampai 94 pada usia beton 7, 14, dan 28 hari. Serta pengujian kuat tarik belah sesuai dengan prosedur ASTM C496 sampai 96. Itu liputan depan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di depan saya. Sini ada hasil uji material. Hasil uji semen diperoleh berat jenis semen rata-rata 2,86 gram per cm kubik. Menurut ASTM C188, berat jenis semen berkisar antara 2,7 sampai 3,1. Hasil uji menunjukkan bahwa semen tipe 1 diproduksi PT Semen Gresik memenuhi syarat untuk campuran beton. Hasil uji pasir diperoleh bahwa pasir termasuk zona 1 dengan modulus kehalusan sebesar 2,7%. Modulus kehalusan agregat halus menurut SNI 0052-80 berkisar 1,5% sampai 3,8%. Hasil pengujian analisa gradasi pasir tersebut dapat memenuhi kriteria untuk bahan campuran beton. Hasil uji batu pecah diperoleh gradasi butiran termasuk zona 1 dengan modulus kehalusan sebesar 7,9%. Berat volume batu pecah diperoleh 1,3 kg per liter. Berat jenis 2,4 kg per cm kubik. Kelembapan 2,6%. Resapan air sebesar 3,6% dan kehausan sebesar 3,7%. Hasil uji menunjukkan bahwa batu pecah sudah memenuhi persyaratan untuk digunakan pada campuran beton. Selanjutnya hasil uji diperoleh gradasi butiran tempurung kelapa termasuk zona 1 dengan modulus kehalusan tempurung kelapa sebesar 8,17%. Berat volume tempurung kelapa diperoleh 0,37 kg per liter. Berat jenis diperoleh 1,12 kg per cm kubik. Kelembapan diperoleh 3%, resapan air sebesar 4,3% dan kehausan 19,6%. Baik, di sini ada hasil uji selam. Dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan nilai rata-rata hasil uji selam. Penurunan selam berada di antara selam rencana. Baik, hasil uji kuat tekan beton. Pada tabel di atas terdapat hasil pengujian kuat tekan beton dengan campuran tempurung kelapa sebesar 10% dari berat agregat kasar menghasilkan nilai kuat tekan paling tinggi yaitu 2,038 MPa. Lebih tinggi dari beton normal 0% tempurung kelapa yaitu 20,764 MPa atau lebih tinggi sekitar 1,11%. Di sini ada hasil uji kuat tarik belah beton. Pada tabel di atas, beton dengan tempurung kelapa 10% mengalami peningkatan kekuatan tarik belah
sangat signifikan dari usia 14 hari ke usia 28 hari, yaitu 1,52%. Lebih tinggi dibandingkan beton normal 0% tempurung kelapa. Hasil uji kuat tarik belah beton juga menghasilkan nilai tinggi pada beton dengan agregat kasar substitusi tempurung kelapa sebesar 10%, yaitu 4,53 MPa dapat dilihat pada tabel. Lebih tinggi dari kuat tarik belah beton normal, yaitu 4,26 MPa atau lebih tinggi sekitar 1,06% dibandingkan dengan beton normal. Baik, presentasi akan dilakukan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada yang kelima, yaitu hubungan kuat tarik belah beton terhadap kuat tekan beton. Dapat dilihat pada tabel bahwa hasil substitusi tempurung kelapa 10% diperoleh nilai kuat tarik belah sebesar 20,56% terhadap nilai kuat tekan 20% tempurung kelapa. Beton tempurung kelapa 20% memiliki perbandingan nilai kuat tarik belah sebesar 21,26% terhadap kuat tekannya dan merupakan nilai tertinggi. Nilai kuat tarik yang dihasilkan beton tempurung kelapa rata-rata sebesar sekitar 20% dari nilai kuat tekannya. Next. Nah, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama adalah hasil pengujian kuat tekan beton pada usia 28 hari menunjukkan bahwa beton dengan 10% agregat kasar tempurung kelapa memiliki nilai kuat tekan tertinggi, yakni 1,11% lebih tinggi daripada beton normal. Yang kedua, hasil pengujian kuat tarik belah beton pada usia 28 hari menunjukkan bahwa beton dengan 10% agregat kasar tempurung kelapa memiliki nilai kuat tarik belah tertinggi, yakni 1,06% lebih tinggi daripada beton normal. Yang ketiga, penggunaan tempurung kelapa sebagai substitusi sebesar 10% dari berat agregat kasar menghasilkan kekuatan tertinggi baik pada kuat tekan maupun kuat tarik belah beton. Next. Selanjutnya juga ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang kita review. Yang pertama adalah kelebihan, yaitu kelebihan dari jurnal ini adalah penyajian yang sangat rinci, didukung oleh tabel dan grafik yang memudahkan pemahaman terhadap hasil jurnal. Selain itu, jurnal ini juga mencakup diagram alur dalam metode penelitiannya sehingga membantu pembaca untuk mengikuti alur dari jurnal ini. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan jurnal ini adalah kurangnya variasi dalam penggunaan berbagai proporsi, substansi dan tempurung kelapa, sehingga informasi mengenai kemampuan tempurung kelapa sebagai pengganti agregat kasar masih terbatas. Selain itu, terdapat kesalahan dalam penomoran atau tipe yang perlu diperbaiki. Next. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi review jurnal. Sekian, terima kasih. Oh, bisa Andi. Dulu. Kita bareng-bareng belajar ya. Jadi kalian kan sudah melihat tadi kurang lebih ada sekitar 12 slide. 1, 2, 3 kursi kan ya. Jadi kita review bareng-bareng apa yang kurang dari review paper teman-teman ini, dimana kalian akan tugasnya seperti itu. Terkait dengan review paper, ada 3 poin yang bisa Ibu sampaikan apa yang harus kalian informasikan. Ini juga berlaku dalam tugas kalian, apalagi dalam skripsinya nanti misalkan. Ada 3. Yang pertama apa? Identitas jurnal. Nah, sekarang kita sudah melihat nih tadi di awal kelompok 10 sudah mempresentasikan ini jurnalnya apa, kemudian penulisnya siapa dan lain sebagainya. Adakah yang kurang menurut kalian identitas jurnalnya? Ibu kasih clue ya. Identitas jurnal yang harus ada: nama penulis, tahunnya, judulnya, nama jurnalnya, volume atau isunya. Dari 5 poin itu semua sudah lah dalam slide kedua atau ketiga gitu temannya. Apa yang belum? Nama jurnal. Ya, kalian juga seperti itu. Nama jurnal itu penting. Kenapa? Karena dalam daftar pustaka pasti akan dicari. Ya, jadi ada 5 poin penting. Nama penulis pastikan, tahun, judul, nama jurnal, dan volume atau isunya. Volume atau isu tergantung dari jurnalnya. Mungkin hanya volume saja, atau mungkin isu saja, atau nomor saja. Itu tergantung jurnalnya. Nasional apa internasional? Kalian kan tugasnya nasional sekian buah, gitu kan ya, jumlah papernya, dan internasional minimal sekian buah. Jadi tolong diperhatikan. Poin pertama pasti adalah identitas jurnal. Poin kedua terkait dengan metodologi penelitian, karena ini bahasanya meneliti. Kalau perencanaan ya metode perencanaannya, kalian menggunakan analisisnya menggunakan software apa, kemudian kalian mendimensikannya seperti apa, preliminary desainnya.
Tapi kalau untuk nge-lab kita ngomonginnya metode penelitian. Clue-nya adalah satu, material yang dipakai apa. Kedua, ada variasinya apa saja dan berapa saja. Ketiga, standar pengujian. Keempat, jenis pengujiannya apa saja. Nah, sekarang berdasarkan dari review paper teman tadi, 4 item itu sudah ada apa belum? Sudah jelas, sudah dan jelas, apa sudah masih belum jelas? Ada 4 ya, material. Sudah kan ya? Tadi penggunaan materialnya adalah substitusi agregat kasar menggunakan tempurung kelapa. Sehingga ada yang beton normal menggunakan agregat kasar pada umumnya kerikil, dengan ya. Kemudian ada beton yang menggunakan agregat kasarnya dengan variasi substitusi tersendiri. 0 sampai berapa persen? 30%. Ya, buatlah sampel-sampelnya 0%. Buat 3 sampel dengan variasi waktu, ada variasi waktu lo juga tadi di depan ya, 7, 14, 28. Betul ya? Kemudian ada standarnya, tadi ada diperlihatkan ASTM ya? Iya. Ya, ASTM itu adalah standar di Amerika. Terbiasalah dengan istilah-istilah itu, ada namanya ASTM. Ketika kalian mentok nggak ada standarnya di Indonesia, carilah di luar. Kenapa? Karena kita pasti kiblatnya berdasarkan standar di luar. ASTM itu adalah standar untuk di Amerika. Ya. Kemudian standar pengujian sudah, jenis pengujian. Ada pengujian apa saja di papernya ini? Pengujian apa saja di papernya ini? Ada pengujian beton segar, klasifikasikan. Ada pengujian beton keras. Pengujian beton segar, apa tadi? Selang. Beton segar itu kondisinya masih basah konteksnya. Jadi baru selesai kalian campur, harus kalian uji. Itu yang harus dilihat variabelnya 0, 10, 20, 30 seperti apa selangnya. Karena itu memprediksi kekuatan dari beton saat dia keras. Ya, jadi ada pengujian beton segarnya, ada pengujian beton kerasnya. Beton keras ada berapa tadi pengujiannya? Kuat tekan dan kuat tarik belah berdasarkan variabelnya. Nah, kemudian poin pentingnya adalah coba ke hasil dan pembahasan. Masalah satu aja, di kuat tekan. Nah, tolong ini diperhatikan cara kalian memaparkan. Ada yang namanya hasil pengujian. Jadi kan biasanya kalian cuma bilang, oh nilainya adalah 23 MPa, oh nilainya adalah 19 MPa. Ketika nanti kalian mendeskripsikan angka, itu kan tolong dieksplor. Nanti kalian buat skripsi, oh ternyata translasi, ternyata simpangannya 8 mili, misalkan. Kemudian kalian bandingkan dengan metode perencanaan kalian, hasilnya 10 mili. Jangan hanya berhenti di 8 mili dan 10 mili. Eksplorkan. Di sini kan terlihat lebih tinggi yaitu 20,764 MPa. Ada nggak angka 20,764 MPa itu? Nah, ada. Atau lebih tinggi sekitar 1,11%. Ada nggak? Tapi kalian kan otomatis lebih gampang menyerapnya, oh lebih tinggi 1,11%. Atau intervalnya adalah 20,764. Ada yang tahu nggak 20,764 itu dapat dari mana? Dari kata-katanya lihat. Hasil pengujian kuat tekan beton yang mana yang dibandingkan? Itu maksud itu. Hasil pengujian kuat tekan beton dengan campuran tempurung kelapa sebesar 10% dari berat agregat kasar menghasilkan kuat tekan paling tinggi yaitu 22,038. Kan gitu ya? Lebih tinggi dari beton normal yaitu 20,764 MPa. Betul 20,764? Oh, salah ketik. Berarti kalian salah mereview paper loh ya, hati-hati. Memberikan informasi yang salah jadinya. Intinya adalah dia ingin menyampaikan kalau 10% ini usia 28 hari kan 22. Ya kan ya. Sedangkan beton normal itu 19,915. Yang artinya itu lebih tinggi sekitar 1,11%. Poinnya adalah dalam menyampaikan suatu kesimpulan hasil uji. Nanti kalian buat skripsi sudah dapat hasilnya gitu, misalkan simpangannya udah dapat atau didapatkan gaya ke dalamnya gitu misalkan. Poin pentingnya adalah tidak hanya menyampaikan outputnya saja, tapi interval dari bedanya itu. Oh 1,1%.
Karena orang lebih gampang melihat tulisan, oh bedanya 1,1%. Worth it nggak itu dicoba? Worth it nggak perencanaan kalian ketika kalian ganti metode biasa, gitu misalkan dengan flat slab mungkin dan lain sebagainya. Oh ternyata simpangannya lebih besar, berapa persen? Itu, ya, clear ya? Kira-kira terkait business paper, ada yang ingin tanyakan? Sudah terbayang seperti apa tugas kelompok yang lain nantinya? Kalau nggak ada pertanyaan, ya tutup pertemuan hari ini, gitu kan ya? Selamat sore. Selamat sore.